Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia di era pandemi. Sebenarnya agak kikuk juga saya berdiri di sini ya, di depan para, kalau saya sebutin tadi, pewaris asli dari bangsa dan negara Indonesia. Karena zaman dulu tanah itu bukan diberi, Pak. Bagaimana kita menguasai dan menjaganya, kan itu, Pak. Tapi jangan lupa juga, di samping pewaris-pewaris asli ini, banyak juga pewaris lain yang ikut mendukung pada saat itu. Yang sekarang masih menunggu di luar gerbang kemerdekaan. Mudah-mudahan bisa diperhatikan juga. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu, tempat, dan kesehatan yang begitu sempurna untuk kita semua bisa berkumpul untuk berbicara tentang bagaimana membangun semangat bela negara untuk Indonesia Jaya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum IKPNI Bapak Saharjo, atau lebih kenal dengan Pak Hari, ya, kepada teman-teman semua putra-putri dan cucu cicit pahlawan yang saya banggakan, yang tadi saya sebut sebagai pewaris asli dari bangsa dan negara ini. Tapi saya potong sedikit lagi di sini kan Pak ya, pewaris asli juga itu sama seperti keluarga kita Pak. Warisan itu kan, ada yang menerima apa adanya sesuai dengan berkat Tuhan yang diberikan, ada juga yang serakah Pak, ya, yang semuanya juga kalau bisa diambil, diambil semua. Ini manusiawi. Jadi di pagi hari ini saya sangat berbahagia bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati juga dan saya banggakan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, kawan saya berdebat, kawan saya berbincang, kadang-kadang cukup kencang juga kalau berbicara masalah politik. Perbedaan itu bukan permusuhan, Pak. Perbedaan itu bukan berarti kita nggak suka. Ya, perbedaan itu bagaimana kita membuat atau mencari sebuah solusi untuk masa depan yang lebih baik. Tapi banyak juga dengan adanya yang apa sih saya nggak ngerti itu, katanya buser-buser RP atau buser apa itu kan. Justru perbedaan pendapat hari ini dianggap sebagai musuh. Saya nggak ngerti cara berpikirnya. Tapi biarlah itu hak mereka juga kan. Yang saya banggakan, saya hormati Pak Rektor beserta jajarannya, Ketua Yayasan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, tempat saya memberikan sedikit perhatian di Jakarta Utara, kepada para dekan, para pimpinan Universitas dan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, dan kepada anak-anak saya, para mahasiswa-mahasiswi, baik yang di UTA 45 maupun yang di keperawatan. Saya berharap ini bisa menjadi momen berharga buat kalian, bagaimana mengambil aspirasi dari putra-putri pahlawan Indonesia, yang saya sangat yakin nasionalisme mereka tidak akan pernah bisa diragukan oleh siapapun. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Danang, kita jangan jadi orang waras yang diem. Kalau kita jadi orang waras yang diem, orang gila yang berkuasa di sini. Saya selalu sampaikan, Pak Jokowi itu orang baik. Tapi dia dikelilingi oleh, saya sebutnya agak kasar, sering diperbaiki oleh ketua yayasan saya ini kan, Pak Bambang Sulistomo ini. Saya dulu menyebut itu, Pak Jokowi ini orang baik yang dikelilingi para perampok. Ya. Tapi katanya diperbaiki, dikelilingi orang yang kurang baik. Ini bahasa Indonesia atau ya adat kultur ketimuran
yang jujur saya sampaikan Pak, sebagai akademisi ya, 13 tahun saya menjadi orang nomor 1 di Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus. Saya sangat mempelajari itu. Saya mantan rektor, saya mantan dekan. Saya mantan dekan Fakultas Hukum, saya mantan rektor UT 45. Jadi saya sangat tahu apa yang terjadi dinamika itu di yang katanya grassroots ya, di akar rumput ini kan. Begitu banyak orang susah yang sekolah aja tidak mampu. Kita berikan mereka sekolah gratis, nol semua-muanya. Itu pun hambatan. Ya, ini kepada Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi sebuah masukannya. Saya bercerita apa adanya, tidak saya tambahkan dan tidak saya kurangi apa yang saya alami, bukan cuma saya lihat. Kita berikan gratis pun itu begitu banyak hambatan. Bukan karena mereka tuh tidak mau belajar, Pak. Tapi mereka dari keluarga yang sangat miskin. Jadi kalau di Indonesia dibilang tingkat kemiskinannya hanya sekian itu, saya berpikir ini saya yang bodoh atau datanya yang emang sengaja dibikin supaya dibagus-bagusin gitu. Kita ngalamin itu. Ini ada ibu direktur yang selalu melaporkan kepada saya. Mereka tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena buta warna. Ini Jakarta, Pak. Buta warna. Kita bisa bayangin kalau Jakarta begitu banyak buta warna, bagaimana di daerah. Karena untuk sekolah kesehatan itu, kesehatan fisik dan mata itu sangat dominan. Dan kenapa unit kesehatan itu yang saya jadikan prioritas untuk membangun atau memperbaiki ekonomi rakyat miskin Jakarta Utara? Karena kesehatan itu yang paling mudah untuk bekerja dan semua orang butuh itu. Jadi begitu tamat mereka sudah bekerja. Tidak ada satupun sampai hari ini tamatan dari Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya kami yang kita bentuk itu menjadi pengangguran. Tidak ada satupun. Karena belum tamat pun mereka sudah dipesan. Ya, jadi rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya termasuk daerah itu mereka sudah memesan tamatan kita. Perlengkapan, kita akademi Pak, akademi, setingkat akademi. Perlengkapan kita mungkin lebih baik dari sekolah tinggi atau kampus-kampus kesehatan yang ada di Indonesia. Mungkin juga salah satu akademi yang punya peralatan lengkap untuk perawatan jantung. Ya, mungkin satu-satunya Pak. Mereka mempunyai sebuah peralatan untuk perawatan pemeriksaan jantung dan gawat darurat. Itu kita berikan gratis untuk rakyat Jakarta Utara. Sekarang udah melebar kemana-mana ya, tapi dulu cuma kita bangun itu untuk Jakarta Utara dan anak-anak pulau, karena kita dekat dengan Kepulauan Seribu itu. Dan sekarang sudah yang saya sampaikan tadi, sesuatu itu tidak mungkin kita berikan subsidi 100% selamanya. Sebagai swasta kita ada batasnya, tapi tetap sampai hari ini kita sekolahkan mereka dan mereka bayar pada saat mereka bekerja, itu ya Bu ya. Mereka cicil itu setelah mereka bekerja. Jadi yayasan di bawah Pak Brian sekarang itu yang membiayai semua kuliah dan sekolah mereka sampai tamat dan bekerja. Selesai bekerja mereka mencicil kepada yayasan uang kuliah yang mereka nikmati pada saat mereka masih susah. Ya, itu yang kami jalankan. Dan ide ini kita ambil dari negara Paman Sam. Ya, di Amerika itu yang namanya student aid. Tapi student aid itu di Amerika itu dibiayai oleh negara, Pak Sarjo. Tolong Bapak Ketua EKPN itu disampaikan. Ya. Student aid di Amerika itu dibiayai oleh negara. Di sini kita biayai sendiri, Pak. Kita tidak minta bantu pada siapapun. Dan saya tidak, kita pernah mau dibantu oleh, tapi itu kita tolak, Pak. Bukan karena kita sombong, bukan. Tapi kita diminta menerima 75% atau 70%. 75% dia harus tanda tangan 100%. Jadi saya bilang terima kasih lah, nanti saya masuk penjara. Ya, jadi nggak usah dibantu lah yang begitu-gitu kan.
Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, perjuangan kita untuk memperbaiki bangsa ini, hambatannya tuh bukan dari luar. Saya yakin banyak rakyat Indonesia yang punya kemampuan ingin membantu pendidikan bangsa ini untuk kesejahteraan bangsa ini. Ya, tapi itu hambatan kita bukan dari luar, bukan dari mana-mana. Nah, ini IKPNI saya harapkan bisa menyampaikannya secara langsung kepada Pak Jokowi atau kepada yang berkompeten di pemerintahannya, di penguasa kita ini. Hambatan kita itu dari penguasa negara ini. 100% hambatan kita dari penguasa negara ini, dari pusat sampai daerah. Nah, ini di dokumentasi dan ada beberapa media, ya nggak apa-apa mereka sampaikan, dan mereka juga saya sampaikan tahu ini Rudiono ada di 17 Agustus. Hambatan kita dari penguasa negara ini. Jadi bukan isapan jempol kalau kita ingin berbuat baik itu sangat susah. Bukan kita mengaku kita orang baik, enggak ada manusia baik, Pak. Kita dilahirkan dengan ego dan keserakahan. Cuma sampai di mana kadar dan batas keserakahan itu? Sampai di mana kita mampu mengendalikan ego kita? Itu kita. Ya, dan ini benar-benar kembali saya katakan, saya sampaikan, saya sangat mengharapkan kerjasama ini dan Bapak Ibu yang hadir dan mendengarkan melalui Zoom ini dapat menyampaikan kepada penguasa, ayo bela negara itu, semangat bela negara jangan jadi retorika. Kita jangan menjadi bangsa yang hipokrit, menjadi orang-orang hipokrisi, ya, hidup penuh dengan kemunafikan. Setiap tahun kita selalu merdeka, 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 merdeka. Kapan kita nikmati kemerdekaan ini? Jadi saya ingin sampaikan, ayo sama-sama. Ya, kebetulan kita bisa berkumpul di sini. Masing-masing kita berjuang untuk bela negara di tempat kita berada. Bela negara itu tidak identik dengan memobilisasi massa, mengumpulkan massa, membuat demo. Karena demo itu ya saya sangat tahu Pak, kita dunia pendidikannya, banyak juga dari mahasiswa kita yang dibayar untuk mengadakan demo di sana sini. Saya sangat tahu dan mereka juga melaporkan kepada saya, Pak saya dibayar di sana untuk bikin demo sini, silakan deh. Ya yang penting jangan kacau, jangan ngerusak. Karena saya sempat nanyakan, kenapa sih kamu mau dibayar demo? Pak, saya kekurangan uang untuk hidup. Saya kurang uang untuk kos. Bapak kasih saya kuliah gratis. Bapak kasih saya beasiswa untuk kuliah, tapi saya butuh makan, Pak. Bisa saya kasih makan semua? Gak mungkin kan? Ini kenyataan yang ada. Jadi bela negara, bela negara, bela negara yang selama ini saya dengar dan kita semua dengar, 17 Agustus sudah sangat memahami itu, Pak. Kita yang hadir di sini, para senior, junior saya yang saya banggakan itu cicitnya, salah satu pahlawan nasional kita. Saya berharap generasi muda ini bisa benar-benar mengabdikan dirinya. Bukan memberikan diri kita, tidak. Kita punya kehidupan sendiri. Tapi bagaimana kita memberikan sedikit dari kelebihan yang kita punya. Saya yakin itu. Untuk membantu rakyat miskin Indonesia. Agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan. Dan yang saya sampaikan tadi, pahlawan-pahlawan kita hanya membawa kita sampai dengan pintu gerbang kemerdekaan. Kita, para pewaris, ya Bapak Ibu pewaris asli, saya ikut menumpang, tapi bukan penumpang gelap, Pak. Ayo kita sama-sama, kita isi kemerdekaan ini untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia. Jadi jangan hanya kita berretorika, hidup dalam kemunafikan, ya kita mengatakan ini sudah bagus, itu sudah bagus. Kalau dibilang sudah bagus, kita dunia pendidikan panggil kita. Di mana kelemahannya?
Kita akan buka semua di mana kelemahan-kelemahan, di mana permainan para penguasa saat ini yang katanya memakai single online system. Enggak, single online system itu hanya sistem. Operatornya itu tetap penguasa yang ada. Semua itu perdagangan, semua itu permainan. Jadi kita harus bisa juga sedikit punya hati lah. Terlalu banyak bangsa kita yang masih berada di luar gerbang kemerdekaan. Saya ucapkan Dirgahayu ke-77 kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya ucapkan juga Happy Dies Natalis yang ke-70 untuk Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Saya berharap di usia yang sudah begitu tua ya, kita mampu mempunyai atau memiliki sebuah kesadaran membangun bangsa dan negara ini dengan katanya semangat bela negara, untuk kita implementasikan bagaimana mensejahterakan dan memberikan sedikit ruang keadilan di era kemerdekaan ini kepada rakyat Indonesia. IKPNI hari ini sudah berusia 48 tahun ya Pak ya. IKPNI didirikan tahun 47. Tahun 74, sorry terbalik ya. Tahun 74. Udah 48 tahun Pak. Masih teenager ya Pak. Di usia-usia dewasa ini saya berharap harusnya ego kita itu sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena basic need kita itu harusnya sudah terpenuhi. Kebutuhan pokok kita itu harusnya sudah terpenuhi. Bagaimana kita bisa memberikan sedikit perhatian untuk saudara-saudara kita yang lain yang masih sangat membutuhkan. Jadi yang saya sampaikan tadi, semangat bela negara untuk Indonesia Jaya bukan memobilisasi massa, bukan kita dengan berpesta pora, bukan kita hura-hura di istana negara, atau kita hanya datang mengunjungi makam-makam para pahlawan, menghormati sejarah. Itu adalah sebuah keharusan untuk sebuah bangsa dan negara. Tanpa mereka, kita tidak ada apa-apanya, dan kita tidak ada, kita bukan siapa-siapa di sini. Tadi saya sampaikan juga kepada teman-teman IKPNI ya, disampaikan juga tadi oleh Pak Danang, bahwa bagaimana kita memberikan masukan kepada penguasa saat ini, supaya mereka mau mengerti tentang bagaimana sih membangun bangsa ini untuk sejahtera dan adil, sesuai dengan Pancasila. Bagaimana sih membangun persatuan bangsa ini tanpa ada dinamika buser-buser dari kadrun dan cebong? Bagaimana membangun bangsa ini dengan ketuhanan yang Maha Esa? Pada saat agama dipakai sebagai sebuah alat politik untuk menjatuhkan seseorang atau menjatuhkan lawan politiknya. Tadi disebutkan juga zaman Pak Harto dengan otoritarian yang begitu tinggi ya, dan bagaimana kita berbicara sedikit, wah mungkin kita bisa ditangkap zaman Pak Harto. Ya, tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, saya juga hidup di zaman Pak Harto. Kekejaman atau yang disebut oleh sekarang ini, yang katanya era reformasi atau reportasi Pak? Ini juga kita mesti bahas juga nanti kan. Era reformasi ini, zaman Soeharto itu kekejaman lebih ditujukan kepada lawan politik, tidak kepada semua masyarakat umum. Kalian boleh berkarya, kalian boleh bekerja, kalian boleh bertelur emas, tapi jangan ganggu politik saya. Itu zaman Pak Harto. Sebagai raja yang berkuasa pada saat itu di Indonesia.
Tapi pada saat ini, rajanya itu mulai dari atas sampai yang paling kecil, Pak. Yang tadi saya sampaikan, political law kita, Indonesia hari ini dikuasai oleh political law kita yang kapitalistik liberal. Ya. Bagaimana political law ini membuat legal system dan legal culture kita menjadi rusak total. Bagaimana hukum tata negara kita menjadi lumpuh, dakpa, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hukum kita ini ya, apa kata penguasa itulah hukum. Undang-undang itu hanya pajangan di buku KUHP, di buku undang-undangnya yang tercatat di lembaran negara. Undang-undang itu tergantung kepentingan. Siapa yang menjalankan, siapa yang berbicara, dan siapa yang mendengar. Undang-undang zaman Belanda, KUHP kita hari ini, kan masih pakai zaman Belanda ya, itu jauh lebih manusiawi daripada undang-undang yang dibuat oleh katanya anak bangsa sendiri. Undang-undang penjajah itu kepentingan mereka ekonomi. Bagaimana mereka bisa mengeruk harta kekayaan bangsa ini untuk dibawa keluar? Itu undang-undang yang dibuat oleh penjajah. Tapi undang-undang yang dibuat oleh anak bangsa kita, yang katanya dibuat oleh anak bangsa kita itu ya. Satu contoh lah, undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu adalah sebuah pagar. Ya. Sebuah pagar. Bagaimana undang-undang ITE itu dibentuk untuk membatasi kritik-kritik dari rakyat Indonesia. Sengaja undang-undang ITE itu juga dibuat semuanya serba abu-abu. Kita tidak tahu di mana batasannya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena kadang-kadang kita nagih utang, kita yang punya utang nih, kita ngomong lewat medsos, bayar dong utang gua. Kita bisa ditangkap, Pak. Kalau dia punya kenalan di penguasa bidang hukum, ditangkap kita. Perbuatan tidak menyenangkan melalui media sosial. Padahal kita nagih utang kita loh. Atau kita mengeluh tentang sebuah pelayanan umum. Yang punya konglomerat, pengusaha hitam yang punya koneksi atau yang sudah mengijon pejabat hukum yang berkuasa pada saat ini. Sebagian besar penguasa hukum hari ini sudah diijon, Pak. Mereka sudah punya bosnya masing-masing. Ditangkap kita. Kita mengeluh tentang pelayanan pun ditangkap kita. Jadi saya sampaikan, undang-undang ITE itu memang dibuat, di pandangan saya pribadi, itu dibuat untuk membatasi demokrasi yang dulu dipergunakan, kata-kata demokrasi itu untuk menjatuhkan Orde Baru. Demokrasi. Karena zaman Orde Baru itu demokrasi mati, dibungkam. Sekarang itu mereka juga mulai membatasi dan mulai merasakan bahwa demokrasi itu ternyata mengganggu penguasa, mengganggu saya yang sedang berkuasa. Tapi ternyata undang-undang ITE yang katanya pagar itu masih kurang kuat. Dibuatlah RKUHP yang sekarang ini ya. Kalau undang-undang ITE itu cuma pagar kayu untuk membatasi jangan sampai masuk kalau ini batas saya ya. RKUHP ini tembok beton yang sedang dibangun oleh penguasa untuk menjaga para koruptor, melindungi para koruptor supaya mereka itu tidak terlihat dan tidak boleh terlihat. Pasal 256
Kamu boleh demo, tapi kamu jangan sampai ada sesuatu yang tidak saya suka. Jangan sampai kamu saya anggap melanggar dari norma-norma demo. Normanya sendiri kita nggak tahu, Pak. Pasal 240, 244, 241. Jangan sampai kamu saya anggap menghina penguasa. Sampai di mana? Sampai di mana batasan penghinaan? Karena kita tahu pejabat publik itu yang paling kecil mempunyai hak privasi. Jadi kalau ingin privasinya tidak diganggu, jangan jadi pejabat publik, jadi rakyat aja. Ya, kamu diem di hutan, nggak ada yang ganggu pasti. Tapi kalau kamu menjadi pejabat publik yang dibayar, digaji, dan makan dari uang rakyat, ya kamu harus siap untuk dikritik. Jadi bela negara ya, tidak identik dengan kita menghadapi kondisi perang konvensional. Ya, Ukraina Rusia itu hanya satu yang sangat istimewa lah. Ya, mungkin dendam kesumat atau apa. Tapi ya Ukraina menjadi korban. Tapi saya berharap Taiwan tidak jadi korban, Pak. Kalau Taiwan jadi korban, habislah kita ini ya. Mereka yang perang, kita penonton pun ikut sengsara. Ini yang ingin saya sampaikan. Pada pagi hari yang berbahagia ini, menjelang siang, kepada Bapak Ibu, pewaris asli bangsa dan negara Indonesia, supaya Pak, tolong, rakyat Bapak jangan ditinggal di luar pintu gerbang itu. Ajak kami masuk, ajak rakyat kita ini masuk, Pak. Supaya mereka juga bisa merasakan apa arti kemerdekaan itu sesungguhnya. Jangan cuma 17 Agustus dan pemilu mereka diajak. Ya. Pembodohan itu memang dipelihara. Karena orang-orang bodoh itu sangat berharga di pemilu kita. Kenapa pembodohan dipelihara? Yaitu karena pada saat pemilu mereka sangat berharga, suara mereka sangat berharga. Mungkin dengan 100, 200 sampai dengan 500 ribu itu sudah sangat berharga buat mereka. Terima kasih. Selamat pagi. Saya berharap semua bisa menjadi masukan buat kita semua. Bagaimana kita mempunyai semangat bela negara ini secara sesungguhnya pada mulai hari ini. Ya. Terima kasih. Dan dengan ini saya nyatakan bahwa webinar HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia dan Dies Natalis Universitas 17 Agustus 1945 yang ke-70 tentang satukan semangat bela negara untuk Indonesia Jaya dibuka. Terima kasih.